hari ini? Nah, hari ini kita masih belajar di tema 5, pengalamanku, subtema 1, pengalaman di rumah, pembelajaran yang kedua. Mari bersama-sama dengan Kak Citra kita belajar bersama-sama. Benny dan ayahnya bermain kuda-kudaan. Benny menirukan posisi kuda. Posisi kuda yang diperagakan oleh ayahnya. Adik-adik, apakah kalian pernah bermain bersama dengan orang tua kalian? Pasti rasanya sangat menyenangkan ya. Perhatikan gambar berikut ini. Ada beberapa gerakan bertumpu dengan tangan. Gerakan ini dilakukan oleh Benny. Nah, tadi Benny itu merangkak menggunakan tangannya seperti kuda-kudaan seperti itu adik-adik. Nah, di sini gerakan bertumpu dengan tangan juga dilakukan oleh Benny. Ada 3 gerakan. Mari kita pelajari satu persatu. Nah, gerakan yang pertama adalah seperti ini adik-adik ya. Tengkurap dengan telapak kaki dipanjangkan lurus ke belakang. Lalu tangan ditegakkan sehingga badan tegak. Nah, gerakan ini bisa disebut dengan push up. Lalu gerakan yang kedua seperti ini adik-adik. Badan dipanjangkan menghadap ke lantai, tangan diluruskan bertumpu pada lantai, dan ujung kaki juga bertumpu pada lantai. Nah, gerakan ini juga disebut dengan gerakan push up. Lalu gerakan yang ketiga yang dilakukan Benny seperti ini adik-adik. Berdiri menghadap ke dinding, lalu tangan bertumpu pada dinding. Badan condong pada dinding, kemudian tangan ditekuk, lalu diluruskan kembali. Gerakan ini disebut dengan gerakan mendorong tembok. Nah, ketiga gerakan tadi itu melatih kekuatan otot tangan kita adik-adik. Benny melanjutkan permainan kuda-kudaan. Benny menjadi anak kuda. Kaki Benny menyenggol guci saat merangkak. Guci rebah dan hampir menyentuh lantai. Ayah Benny menyambut guci tersebut. Guci disambut sebelum rebah di lantai. Benny dan ayahnya bersyukur karena guci disambut dengan cepat. Rasa bersyukur merupakan perilaku yang baik. Nah, perilaku ini sesuai dengan sila pertama Pancasila. Nah, adik-adik tentunya masih ingat ya tentang sila Pancasila. Yuk kita ingat kembali. Pancasila itu berasal dari 2 kata adik-adik, yaitu panca dan sila. Nah, panca itu artinya 5. Sila itu artinya dasar atau aturan. Jadi Pancasila itu artinya 5 dasar atau 5 aturan. Nah, Pancasila ini ada di burung Garuda adik-adik. Terdapat simbol di perisai di bagian dada dari burung Garuda. Nah, di burung Garuda sendiri dalam perisainya itu ada simbol yang sesuai dengan sila-sila Pancasila. Contoh simbol yang pertama yaitu bintang, bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Lalu simbol rantai bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Lalu ada yang ketiga adalah pohon beringin, bunyi silanya adalah persatuan Indonesia. Dan sila keempat adalah kepala banteng, bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir itu adalah simbol padi dan kapas, bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kita lihat satu persatu nih. Sila pertama simbolnya bintang seperti ini. Lalu sila kedua simbolnya rantai emas ya. Sila ketiga itu pohon beringin. Dan sila keempat ada kepala banteng. Lalu sila kelima adalah padi dan kapas. Tentunya adik-adik sudah hafal ya bunyi dari sila Pancasila. Nah, adik-adik, sila pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Contoh penerapan sila pertama Pancasila adalah seperti gambar ini. Berarti berkaitan dengan kegiatan ibadah kita. Karena kegiatan yang berhubungan dengan ketuhanan itu adalah penerapan sila pertama. Contohnya beribadah sesuai dengan agamanya,
tadi Beni juga bersyukur. Nah, bersyukur itu termasuk dalam contoh penerapan sila pertama Pancasila. Nah, adik-adik, di Indonesia sendiri ada 6 agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, contoh sila pertama yang kita lakukan di rumah nih adik-adik ya, yang bisa kalian lakukan di rumah: beribadah bersama keluarga, berdoa bersama keluarga, berdoa sebelum makan, sebelum tidur, sebelum belajar, mengucapkan rasa syukur, berteman walaupun berbeda agama dengan siapapun, tidak menjelek-jelekan agama orang lain. Itu adalah contoh penerapan sila pertama. Nah, saat berdoa dan beribadah, kita harus bersungguh-sungguh karena kita berdoa kepada Tuhan adik-adik. Jadi jangan sampai kalian misalnya pergi ke masjid atau ke gereja atau ke pura, wihara, ke kelenteng, kalian malah bercanda, kalian tidak serius berdoa.